Selamat malam berita. Di sini saya Christian. Teman-teman, saya dari kelas 9I. Saya akan menjabarkan masa masuknya Jepang sampai masa kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dimulai pada saat Jepang itu masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Yang dimana pada tahun 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur, Banten, dan lain sebagainya. Nah, tak berselang kemudian Jepang tuh menyerang pihak Belanda, yang dimana pada saat itu juga pihak Belanda sedang menjajah Indonesia. Namun karena kekuatan militer, sehingga Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada pihak Jepang. Lalu Jepang pun menggunakan propaganda, yakni saudara tua, kepada bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia dan hari itu mendukung Jepang. Kemudian tak berselang kemudian Jepang tuh melakukan sistem kerja paksa kepada bangsa Indonesia, atau yang disebut dengan Romusa. Nah, ini kerja paksa ini itu kerja paksa ini itu dilakukan oleh bangsa Indonesia itu setiap saat, pagi, siang, sore, malam. Namun hasil yang diterima Indonesia itu tidak setimpal dengan kerja keras yang sudah mereka lakukan, sehingga pada saat itu bangsa Indonesia itu sangat banyak yang meninggal dunia karena akibat kecapean. Nah, setelah itu Jepang membentuk 4 organisasi, yaitu Gerakan 3A, kemudian Seinendang, kemudian Keibodan, dan Fujinkai. Nah, kalau yang Gerakan 3 ini itu memiliki 3 prinsip utama, yakni Jepang sebagai pelindung Asia, pemimpin Asia, serta cahaya Asia. Kemudian yang kedua itu ada Seinendang. Nah, ini di Seinendang ini itu berumur sekitar 12 sampai 24 tahun. Atau disebut dengan Barisan Pemuda. Yang dimana Barisan Pemuda ini itu digunakan atau difungsikan sebagai barisan belakang yang membantu garis pertahanan lah. Kemudian yang ketiga itu ada Keibodan. Nah, ini Keibodan itu berumur sekitar 25 sampai 35 tahun. Nah, itu biasanya
ini tuh terdiri atas polisi ataupun tentara yang sudah dibentuk dan dilatih oleh Jepang sebagai bantuan dalam perang. Nah, kemudian yang keempat itu ada Fujinkan. Nah, ini Fujinkan ini adalah barisan wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Nah, ini berfungsi sebagai sebagai garis pengetahuan sebagai garis yang membantu atau memberikan pengetahuan logistik. Kemudian kemudian Jepang itu diserang oleh pihak sekutu yang dimana terjadi pengeboman di dua kota besar, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian pihak Jepang itu terpaksa menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tahun menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Kemudian sebelum Jepang menyerah, itu Jepang tuh membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI serta BPUPKI, yang mana itu digunakan sebagai bangsa Indonesia itu sebagai alat persiapan ataupun sebagai alat perumusan dasar proklamasi. Setelah itu Soekarno-Hatta itu diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan Buddha akibat adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, sehingga yang golongan muda itu mendesak kepada Soekarno-Hatta itu untuk segera merumuskan atau membacakan teks proklamasi tanpa ada sedikit pun campur tangan oleh pihak Jepang. Setelah itu pada malam 16 Agustus tahun 1945, teks proklamasi itu disusun oleh Soekarno-Hatta serta Ahmad Subarjo.
di rumah di rumah di rumah Laksamana Muda Maida ya, dan diketik oleh Sayuti Melik. Nah, kemudian di hari berikutnya itu teks proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Hatta pada jam 10 pagi dan menaikkan bendera Indonesia yang dijahit sendiri oleh tangan ibu Fatmawati. Nah, sekian dari saya. Selamat malam, Bu. Dadah.